Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Black Adam yang dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh John Collet-Serra dan diproduksi oleh DC Film. Film ini menceritakan tentang seorang manusia super kuno yang dibebaskan dari penjara sihirnya oleh sekelompok arkeolog untuk membebaskan bangsa Kandak dari sindikat kejahatan Intergang. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kerajaan Kandak di 2600 sebelum Masehi. Kerajaan ini sangat begitu berkembang sampai berabad-abad hingga pada akhirnya seorang raja tirani bernama Akton mendatangi Kandak. Ia kemudian mengambil alih wilayah dan memperbudak semua rakyatnya untuk mencari batu akik yang kalau di film ini disebut Enternium sebagai bahan utama untuk menciptakan mahkota sabak yang dikenal dapat memberikan kekuatan besar pada pemakainya. Pada suatu hari, salah satu budak berhasil mendapatkan sebuah batu Enternium. Tapi saat ia meminta imbalan, ia malah dibunuh oleh prajurit kerajaan. Kejadian itu pun disaksikan oleh seorang anak laki-laki. Ia lalu merasa tindakan raja dan prajuritnya sudah sangat keterlaluan. Jadi ia pun mengajak semua budak untuk melakukan pemberontakan. Akibat kejadian itu, sang raja akhirnya menghukum si anak dengan hukuman mati. Namun ajaibnya, saat proses hukuman sedang berlangsung, anak laki-laki itu tiba-tiba menghilang. Dan tak disangka ia ternyata telah dipilih oleh penyihir agung sebagai champion untuk mendapatkan kekuatan super. Dengan kekuatan itu, si anak laki-laki berhasil balas dendam dengan cara membunuh Raja Akton dan semua prajuritnya. Time skip ke masa sekarang. Saat ini terlihat Kandak yang ditindas lagi oleh sebuah kelompok yang disebut dengan nama Intergang. Pada suatu malam, seorang arkeolog bernama Adrian Thomas terlihat memasuki wilayah Kandak bersama rekan-rekannya, yaitu Karim, Samir, dan Ismail. Mereka berencana ingin mencari mahkota sabak. Sesampainya di lokasi pegunungan Kandak, tempat mahkota itu terkubur, Adriana dan rekan-rekannya langsung beraksi. Sementara Karim bertugas menunggu di luar. Sesaat setelah mereka masuk, Karim terkejut setelah melihat Samir tiba-tiba terjatuh di hadapannya. Rupanya itu adalah ulah dari Intergang yang datang untuk menyergap mereka. Sementara itu, di dalam Adrian dan Ismail menemukan sebuah kuburan dengan tulisan mantra di atasnya. Setelah itu, ia pun bergerak masuk lebih dalam. Sampai akhirnya, ia berhasil menemukan mahkota sabak. Sayangnya pada momen itu, para Intergang akhirnya masuk menyeret Karim dan juga menangkap Ismail. Adriana yang panik berinisiatif untuk membacakan mantra di atas kuburan yang sebelumnya dia temukan karena dirinya yakin itu adalah kuburan dari Ted Adam, seseorang yang ia yakini sebagai champion Kandak, yaitu si anak laki-laki di awal film tadi. Setelah membangkitkan sang champion, ia langsung membantai habis semua Intergang yang ada di sana. Adam sangat tidak terkendali hingga Ismail juga jadi korban karena tertimpa reruntuhan gunung. Adriana dan Karim yang masih selamat berusaha kabur secepat mungkin karena mereka juga sudah berhasil menemukan mahkota sabak yang mereka cari. Di luar, Ted Adam kembali disergap oleh para Intergang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Dia ditembaki terus-menerus. Namun semua peluru tidak mampu menembus tubuh kekarnya. Tanpa memperdulikan apapun, Adam langsung membantai mereka semua. Ia tidak peduli sudah berapa nyawa yang dikorbankan hanya untuk memuaskan nafsu pertarungannya yang terpendam selama ini. Dan ternyata ada satu benda yang bisa melukai tubuh Adam yang kebal. Bukan cheat GTA anti kebal ya, melainkan sebuah senjata berbahan dasar Enternium.
Setelah mendapatkan luka di tubuhnya, Adam memilih untuk kabur dari lokasi tersebut. Namun ia terjatuh kembali karena efek dari Internium. Di waktu yang sama, terlihat bahwa Ismail ternyata masih hidup dan ia adalah bagian dari Intergang. Setelah itu diperlihatkan kediaman Hawkman. Saat itu ia mendapatkan perintah dari Amanda Waller untuk menangkap Ted Adam bersama dengan JSA atau Justice Society of America, yang dimana kelompok itu menaungi beberapa superhero, yaitu mulai dari Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, dan Atom Smasher. Tak lama kemudian, Adam akhirnya sadar. Saat itu ia ditemani oleh anaknya Adrian yang bernama Amon. Melihat kondisi Kandak saat ini membuat Adam kebingungan tentang apa yang sudah terjadi. Amon lantas menjelaskan bahwa Adam telah terkubur selama ribuan tahun dan ia berhasil bebas setelah Adriana mengucapkan mantra di atas kuburannya. Adam memang terkenal sangat brutal. Ia tak peduli jika harus menghancurkan benda atau membunuh siapapun yang membuatnya marah. Karena Adam yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, Adrian dan Amon pun percaya bahwa Adam adalah seseorang yang bisa membantu Kandak terbebas dari Intergang. Mendengar hal itu, Adam yang berjiwa bebas menolak untuk membantu mereka karena ia merasa bahwa dia bukanlah seorang superhero. Setelah itu, Adam pun pergi menuju ke sebuah patung yang tampak seperti dirinya. Saat Amon berusaha mengejar Adam, ia mencuri radio komunikasi milik seorang Intergang untuk mengumumkan kalau mereka sudah memiliki penguasa yang baru. Hal itu pun membuat Amon ditangkap oleh pasukan Intergang. Adriana lalu datang, berusaha membebaskan putranya. Namun dia juga malah ikut-ikutan ditangkap. Nah, di saat genting itulah akhirnya Adam, si antihero pun datang membebaskan mereka. Satu persatu pasukan Intergang dibabat habis tanpa ampun. Lalu saat Adam akan menjatuhkan dua anggota Intergang, Hawkman dan teman-temannya pun akhirnya datang. Hawkman lantas langsung menyelamatkan para Intergang yang akan dibunuh oleh Adam. Hawkman dan Dr. Fate lalu meminta Adam untuk menyerahkan diri karena mereka menganggap Adam sebagai ancaman bagi Kandak. Emosinya yang tidak bisa terkontrol membuat Adam selalu menyelesaikan masalah dengan pembunuhan, dan tindakannya itu sangat bertolak belakang dengan prinsip JSA. Akibat ketidaksinambungan antara mereka, Adam pun akhirnya harus berhadapan langsung dengan para anggota JSA. Mulai dari Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, sampai Atom Smasher. Meskipun begitu, Adam ternyata masih cukup kuat untuk menghadapi mereka semua sendirian. Melihat hal itu, masyarakat Kandak sangat antusias karena akhirnya mereka menemukan seorang superhero yang benar-benar mampu melindungi mereka. Bahkan JSA yang mengaku sebagai penegak keadilan saja dirasa masih belum cukup memberikan kontribusi bagi masyarakat Kandak. Setelah itu, Adam pun pergi ke arah pegunungan Kandak. Dr. Fate dan Hawkman kemudian menemui Adriana untuk menanyakan di mana mahkota Sabak yang ia temukan, karena mahkota itu sangatlah berbahaya jika nantinya jatuh ke tangan orang yang salah. Mahkota itu ternyata tidak ada di tangan Adriana karena sudah dibawa oleh Amon. Adriana kemudian berkata pada para anggota JSA bahwa seharusnya mereka bergabung dengan Adam, bukannya malah ingin menangkapnya. Setelah itu diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Pada masa itu Adam nyatanya menggunakan kekuatannya untuk membantai Raja Acton dan juga semua pasukannya. Perbuatan Adam itu akhirnya membuat Dewa Agung marah karena ia sudah menggunakan kekuatannya untuk membunuh banyak orang. Jadi Ted Adam bukanlah dikubur, melainkan dipenjara oleh Dewa Agung akibat perbuatannya. Dan sekarang Adriana telah membebaskan Adam dari penjara yang sudah mengurungnya selama ribuan tahun. Mungkin inilah alasan mengapa JSA sangat ingin menangkap Adam, karena mereka takut kalau peperangan dan kekacauan yang terjadi di masa lalu akan terulang kembali. Sesampainya di rumah, Amon begitu terkejut melihat Ismail sudah berada di rumahnya dan menodongkan pistol ke arahnya. Ismail tahu bahwa mahkota Sabak berada di tangan Amon.
Jadi dia pun menyuruh Amon untuk segera menyerahkannya. Demi melindungi Amon dan mahkota itu, Karim pun melawan Ismail, lalu menyuruh Amon untuk segera pergi. Namun pada akhirnya ia pun ditembak oleh Ismail karena menghalanginya. Amon kemudian menghubungi ibunya dan memberitahu kalau ia sedang bersembunyi karena dikejar oleh para intergeng. Adriana yang mendengar hal itu lalu meminta bantuan Adam untuk menyelamatkan putranya. Sayangnya Adam terlambat karena Amon sudah berhasil ditangkap oleh Ismail dan dibawa pergi menuju ke sebuah tempat. Karena hal itu, JSA pun ikut membantu Adam dalam mencari Amon. Mereka lalu membongkar satu persatu kendaraan pasukan intergeng. Namun mereka tak kunjung menemukan Amon. Sementara di waktu yang sama, Dr. Fit pergi menyelamatkan Karim yang sedang terluka akibat ditembak oleh Ismail. Adam terus mengejar kendaraan pasukan terakhir dari intergeng sampai ke negeri Cina. Namun sayangnya, ia terkecoh karena pasukan itu ternyata tidak membawa Amon. Semuanya pun kembali berkumpul di rumah Adriana. Hawkman kemudian datang membawa 2 anggota intergeng untuk diinterogasi. Adam kemudian membawa kedua anggota intergeng itu ke langit ke-7. Ia lalu mengancam akan menjatuhkan mereka jika mereka tidak mau memberitahu di mana keberadaan Amon saat ini. Meskipun tindakan Adam sangatlah berbahaya, namun pada akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan informasi bahwa Ismail telah membawa Amon ke markas intergeng yang ada di tengah gurun. Di situasi itu, Hawkman lagi-lagi mengungkapkan kekesalannya atas perbuatan Adam yang dinilai selalu bertindak sesuka hati. Alhasil, keduanya pun kembali terlibat perkelahian satu sama lain. Di tengah perkelahian itu, Adam tiba-tiba menemukan mahkota sabak yang disembunyikan di dalam lemari milik Amon. Kemudian saat diteliti, mahkota sabak ternyata bertuliskan hidup satu-satunya jalan menuju kematian. Mereka semua kebingungan apa maksud dari kalimat itu. Dan yang pasti Adriana menegaskan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di markas intergeng. Sesampainya di sana, Ismail langsung menyuruh mereka untuk menyerahkan mahkota sabak jika mereka ingin nyawa Amon tetap selamat. Mendengar hal itu, Adriana akhirnya terpaksa menyerahkan mahkota sabak pada Ismail. Namun Ismail menipu mereka dan tetap ingin membunuh Amon. Melihat hal itu tentu saja membuat Adam marah besar. Luapan kemarahan Adam lantas menyebabkan kekacauan, sehingga semua anggota JSA harus bekerja sama untuk menyelamatkan Adriana dan Amon. Akibat kejadian itu, mereka berhasil menyelamatkan Amon serta merebut kembali mahkota sabak. Dan tentunya mereka juga berhasil membunuh Ismail. Setelah itu, Adam dan Hawkman kembali bertemu di singgasana Raja Hakton. Di sanalah Adam akhirnya jujur bahwa sebenarnya orang yang dipilih oleh Dewa Agung sebagai Sekzem adalah putranya yang bernama Hurut, yakni anak laki-laki yang kita lihat di awal film tadi. Setelah Raja Hakton tahu bahwa Hurut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dia pun langsung mengirim beberapa prajurit untuk mengeksekusi orang tua Hurut, yakni Adam dan istrinya. Ketika Hurut menemukan ayahnya dalam kondisi kritis, ia pun rela memberikan kekuatan Sekzem pada ayahnya demi menyelamatkan nyawanya. Setelah kekuatan itu dipindahkan, Hurut langsung dibunuh oleh anak buah Raja Hakton. Hal itulah yang menyebabkan Adam marah besar, sehingga ia pun langsung balas dendam dengan cara membunuh Raja Hakton dan semua pasukannya. Kini Adam pun mengakui bahwa dirinya adalah ancaman bagi manusia. Jadi dia pun rela melepaskan kekuatannya dengan mengucapkan mantra Sekzem. Untuk mengantisipasi agar Adam tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi, JSA pun membawanya ke sebuah fasilitas militer di bawah air untuk dipenjara. Setelah menyerahkan Adam, Hawkman dan yang lainnya pun kembali ke Kandak.
Di tengah perjalanan menuju ke Kandak, Dr. Fate tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang masa depan yang buruk. Ia melihat di masa depan bahwa mereka akan menghadapi peperangan yang akan merenggut nyawa Hawkman. Hal ini tentu saja membuat Dr. Fate bingung, karena Adam yang dianggap sebagai ancaman kini sudah dipenjara. Lantas, siapa yang akan memulai peperangan itu? Dan ternyata saat Adriana kembali memperlihatkan mahkota Sabak, dia pun menyadari bahwa kalimat yang mereka baca sebelumnya ternyata terbalik. Di mana mahkota itu sebenarnya bertuliskan kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Dari sini kita pun bisa mengetahui bahwa Ismail ternyata sengaja memancing amarah Adam agar ia dibunuh. Setelah itu, dia pun terlahir kembali berkat kekuatan iblis dan mendapatkan kekuatan mahkota Sabak. Dan benar saja, Ismail pun terlahir kembali ke dunia dengan wujud Sabak. Dengan kekuatan api neraka, ia pun melawan para anggota JSA sebagai bentuk balas dendam. Kini semua anggota JSA menyesali keputusan mereka untuk memenjarakan Adam, karena nyatanya mereka semua sangat kewalahan untuk menghadapi Sabak. Setelah itu Sabak pun bergegas menuju ke istana untuk menduduki singgasananya. Nah, saat para anggota JSA akan memasuki wilayah istana, mereka tiba-tiba terhalangi oleh sihir pelindung yang dipasang oleh Dr. Fate. Ternyata inilah cara satu-satunya bagi Dr. Fate jika ia ingin mengubah takdir dari Hawkman. Dia pun rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menghadapi Sabak sendirian. Di dalam istana, terlihat Dr. Fate menggunakan kekuatannya untuk menghalangi Sabak. Ia juga berusaha menghubungi Adam dengan berharap Adam mungkin bisa menerima pesannya. Dan tak disangka, Adam pun berhasil bangun dari penjara dan berusaha naik ke permukaan. Tepat di saat Dr. Fate berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Sabak, Adam juga berhasil mengucapkan mantra Sekzem dan mendapatkan kekuatannya kembali. Tak lama kemudian, Sabak akhirnya berhasil duduk di singgasananya dan ia pun berhasil mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah itu, Sabak kemudian membangkitkan para iblis untuk membantunya mengalahkan semua manusia. Melihat semua itu, Adriana dan Karim berusaha menghalangi para iblis, sementara Amon meyakinkan semua warga untuk membantu mereka. Adam akhirnya tiba di kerajaan Kandak. Ia pun langsung menyelamatkan para warga dan kemudian bertarung one on one dengan Sabak. Duel keduanya pun akhirnya terjadi. Adam saat itu sempat berada di situasi terdesak. Namun ia pun mendapatkan bantuan dari Hawkman. Berkat kerjasama mereka, Adam akhirnya berhasil membelah tubuh Sabak menjadi dua bagian dan memusnahkannya untuk selama-lamanya. Kemenangan Adam dan Hawkman membuat semua warga Kandak bersorak bahagia karena mereka akhirnya terbebas dari Sabak dan juga para intergeng. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Adam yang dinobatkan sebagai pelindung dan penguasa Kandak. Dan ia pun juga mengganti namanya menjadi Black Adam agar lebih keren seperti nama channel ini yang juga keren. Di post credit scene, terlihat Amanda Waller memperingatkan Adam bahwa Kandak akan menjadi penjara untuknya dan ia dilarang keluar dari wilayah Kandak. Namun Adam yang berjiwa bebas pun menentangnya, yang membuat Amanda marah lalu mengutus Superman. Dan tak lama setelah itu, Superman pun datang dan mengajak Black Adam untuk bernegosiasi. Tamat. Itu tadi alur cerita film Black Adam. Sangat seru kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Ya kalau menurut saya ini recommended banget sih, karena aksi-aksinya yang keren abis dan menegangkan, juga penuh histori. Saya sangat suka sama filmnya karena alur ceritanya juga bagus. Ya kalau menurut kalian gimana? Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya, saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ngap, agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!